Boleh dibilang pemerintah berbentuk demokrasi adalah sistem yang paling populer. Iya, apalagi sistem ini adalah apa yang dianut negara saat ini. Tapi tahukah kalian, tidak hanya demokrasi, faktanya terdapat banyak sistem pemerintahan yang dianut berbagai negara di dunia. Apa saja? Kita lihat yuk. Monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh seorang raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun-menurun dan berlangsung seumur hidup. Permasalahannya, bagaimana kepemimpinan bentuk pemimpinan lainnya? Lalu, apakah masih banyak negara yang beregulasi di bawah naungan payung monarki? Faktanya nih, monarki adalah bentuk pemerintahan yang cara kerjanya dipimpin oleh ratu atau raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Monarki mutlak, absolut, seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas. Monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi dengan konstitusi atau undang-undang. Contohnya adalah negara Inggris, Belanda, Jepang, Brunei adalah sistem monarki. Nah sekarang teknokrasi. Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para pakar politisi saja. Masih berkembang di Yunani kuno, teknokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh cendekiawan atau teknokrat. Teknokrat pertama kali ditemukan di Romawi oleh yang bernama Seneca. Seneca pada dasarnya seorang filosof berusaha memberikan kontribusi pada sistem pemerintahan yang berbentuk monarki, agar yang dipimpinnya nanti punya kualitas pilihan tidak jauh-jauh dari keturunan raja. Nah, di Indonesia sendiri bisa dilihat barisan para pendukung capres menjelang pemilu. Tirani adalah pemerintah yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter dan absolut. Tentunya kalian tidak asing dengan sosok Adolf Hitler. Iya, pemimpin Nazi Jerman ini bisa dibilang punya citra yang cukup sama. Betapa tidak? Selain bertanggung jawab atas pembunuhan 11 juta orang termasuk pembunuhan massal 6 juta orang Yahudi, di bawah kebijakan pasiennya lah karenanya Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 39 sampai 1945. Nah, cara Hitler memimpin adalah contoh sederhana dari sistem pemerintahan berbentuk tirani. Sekedar untuk diketahui, tirani adalah kepemimpinan yang dijalankan dengan sewenang-wenang satu orang saja. Sehingga mau tidak mau seorang ini memimpin secara otoriter sekaligus sifatnya absolut. Selain Hitler, Joseph Stalin dari Uni Soviet adalah sosok lain yang menjalankan sistem tirani. Kleptokrasi. Dari namanya saja sudah ketahuan bagaimana sistem ini bekerja. Iya, kleptokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangan untuk mencuri dari rakyat. Secara tidak langsung adalah mengarah pada pemerintahan yang korup, mengarah ke jaringan lebih besar. Nah, menurut Anda, apakah Indonesia termasuk negara yang menganut sistem kleptokrasi? Faktanya, walaupun menolak, hari ini penguasa, eksekutif, legislatif, yudikatif mengarah ke kleptokrasi. Bagaimana menurut Anda? Selanjutnya, aristokrasi. Pada bentuk pemerintah aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan atau yang lain. Prancis adalah contoh negara yang sempat menjalankan sekitar tahun 1700-an. Pada intinya, pemerintah aristokrasi adalah mengacu gaya kepemimpinan monarki adalah dikuasai sekelompok orang yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap negara tersebut. Apabila Anda, masyarakat yang tidak keturunan bangsawan, jangan harap memiliki hak dan kekuasaan dalam pemerintahan tersebut. Oke, sekarang kita membahas oligarki. Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan kepada beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya adalah oligarki lebih kepada pengkotak-kotakan dan berdasarkan kekayaan keluarga ataupun militer. Jadi kalau kalian tidak memiliki kekayaan maupun pihak penghubung ke pemerintah, jangan harap kalian punya kesempatan langsung dengan wilayah pemerintahan. Karena kesenjangan tidak terelakkan, tidak heran kalau yang kaya menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin.
Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa politik oligarki adalah politik mempertahankan kekayaan, dan hal ini tampak nyata melalui rezim Orde Baru. Seperti sistem oligarki di Afrika Selatan pun baru berakhir pada tahun 74 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. Demokrasi, bicara demokrasi boleh dibilang semua orang sudah paham cara kerjanya. Ya, tidak salah jika kalau kita meyakini bahwa bentuk pemerintah yang telah ada dan berkembang di Yunani sekitar 600-300 sebelum Masehi, tepat di kota Athena. Nah, sudah banyak diterapkan, di mana Indonesia adalah salah satunya. Kalau sistem sebelumnya seolah memberatkan rakyat, maka demokrasi inilah negara mengusung kesamaan hak seluruh rakyat untuk mengambil keputusan. Secara umum kita mengenal istilah dari rakyat untuk rakyat dan untuk rakyat. Di Indonesia sendiri kita mengenal penerapan demokrasi parlemen 1950 sampai 59 dan demokrasi terpimpin 1959 sampai Orde Baru. Demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan reformasi diawali dari 98 sampai sekarang. Plutokrasi. Plutokrasi pemerintah diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya sangat ekstrim dan terasa. Sebagai contoh, Kekaisaran Jepang pra-Perang Dunia II atau Shibatsu pernah menganut sistem ini. Nah, saat ini belum ada yang terang-terangan menjalankan sistem plutokrasi, namun seiring timbulnya ideologi kapitalis dan liberalisme, orang-orang percaya bahwa sejumlah negara seperti Amerika dan Inggris sudah menuju ke sana. Misal saja sebuah kota di Inggris yang dikenal City of London yang menerapkan distribusi suara berdasarkan sejumlah karyawan. Bukannya tidak mungkin sebab City of London dihuni banyak pembisnis yang mampu menggerakkan kota ini dengan ideologi kapitalisme. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pimpinan yang menjadi ukuran kini telah hadir. Demokrasi mengusung rasa cinta akan kehormatan serta kemuliaan dan penghargaan dalam menjalankan pemerintahan. Dan negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut, bukan lagi berdasarkan turunan kekuasaan atau pemberian hak istimewa. Oklokrasi. Oklokrasi kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal. Akibatnya rakyat lain menjadi takut karena negara dikendalikan secara inkonstitusional dan ilegal oleh geng mafia yang ada di negara tersebut. Amerika pun pernah masuk dalam krisis ini sekitar tahun 1930-an akibat pemberontakan keluarga mafia yang ada. Oke para mahasiswa, saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan sekian tentang pemerintahan dan demokrasi. Mudah-mudahan para mahasiswa memahami dan sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Salam sehat, prokes 3M jangan lupa, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.